Hello Soul Seekers, how are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Semua dalam keadaan baik dan sehat saja. Aku harap demikian supaya kalian semua dalam keadaan sukacita Natal, merasakan damai sejahtera Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kita. Soul Seeker, hari ini aku akan berbicara tentang Natal yang menjadi komoditas yang mahal. Karena apa? Kita lihat di Think of Soul channel. Pendekatan tema itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, dalam kitab Lukas 2 ayat 8 dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Soul Seeker, dari pembacaan kitab Lukas 2 ayat 8 sampai dengan yang ke-11, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Soul Seeker, kalau kita melihat keadaan Natal yang pertama, di mana malaikat memberitakan kabar kesukaan damai sejahtera bagi seluruh umat bangsa di dunia ini, dan salah satunya malaikat datang di padang di mana gembala-gembala itu tinggal di waktu malam. Dikatakan Soul Seeker, gembala itu bisa digolongkan sama dengan kaum marginal, yaitu suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil, atau bisa juga diartikan sebagai kelompok prasejahtera. Marginal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan. Jadi kaum marginal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Soul Seeker, kalau kita lihat seperti ini, bahwa gembala dikategorikan sebagai kaum marginal, apakah mereka dapat mengikuti tentang nilai tukar uang untuk bertransaksi dengan dunia luar? Tidak sama sekali. Mereka juga buta akan pola bisnis, entah itu bisnis mitra, bisnis industri, bisnis agraris, dan bagaimana mereka mendirikan perseroan terbatas, mereka sama sekali tidak memahaminya. Bahkan tentang perusahaan pabrikan, terlebih lagi tentang perseroan komanditer, CV. Mereka tidak tahu. Bisnis pertambangan mereka tidak tahu, yang mencakup eksplorasi, konstruksi, dan juga pengolahan tambang. Bisnis firma, Venus Cup under firma atau VOF, yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Soul Seeker, kalau kita lihat seperti ini, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu juga sama sekali tidak mengerti tentang apa yang aku utarakan tadi di atas, ataupun tidak dapat menyelami dunia bisnis yang seperti ini sebagai gembala atau kaum marginal, di mana hidup mereka tidak ada pilihan dan hanya mencari kebutuhan sepiring nasi untuk mengisi perut mereka saja. Sebagai gembala merupakan sebuah pekerjaan yang bukan pilihan mereka,
bukan mencari gengsi, tetapi pekerjaan yang dapat dilakukan tanpa modal, tanpa akal, tetapi hanya tenaga dan keringat saja. Soul Seeker paham hal ini. Begitu banyak bisnis orang yang melakukannya tanpa akal. Dia hanya bermodalkan keringat dan tenaga saja. Aku rasa hal seperti itu kurang akan bisa mapan. Sementara kompetensi gembala adalah menguliti, menembak, membela diri, berburu, menjerat bulu hewan, berdagang, berkano, menunggang kuda, melacak dan menjelajah alam. Mereka ketahanan mental dan fisik mereka yang luar biasa, dan bahkan keterampilan bertahan hidup di alam yang liar. Mereka hidup di alam yang liar, tetapi mereka buta untuk mengelola kekayaan alam dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya hanya mengadu nasib dan menerima nasib, dan itu saja terputar-putar dalam lingkaran hidupnya. Apa yang diharapkan orang marginal dari sebuah pemerintahan yang ada? Tidak ada. Tidak ada. Selain mereka tunduk dan menerima semua kebijakan pemerintah, bahkan kadang kebijakan pemerintah saja mereka tidak mendengar, tidak tahu sama sekali. Soul Seeker, aku pernah pergi ke suatu daerah di pedalaman. Lalu waktu saya ke sana, aku sangat heran ketika lihat gambar presiden dengan wakil presidennya yang sudah lama sekali, yaitu wakil presidennya waktu itu si Sultan Hamengkubuwono ke-9. Saya lihat seperti itu, mereka nggak tahu siapa presidennya sekarang. Jadi memang orang yang di daerah atau seperti gembala ini yang hidupnya di daerah, mereka tidak akan mengerti segala sesuatu tentang kemajuan zaman, tentang pemerintahan, tentang politik. Mereka tidak tahu sama sekali. Hal ini sama pada waktu Yesus dilahirkan, itu sementara dalam keberadaan pemerintahan pada zaman di kitab Lukas itu, zaman di kitab Lukas 2 itu, di mana saat Yesus dilahirkan ada pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus yang berkuasa, yang sangat terkenal dengan kebijakan politik Pax Romana. Nanti kita mengerti ya, Pax Romana itu apa. Di mana waktu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Soul Seeker, Kaisar Agustus sangat ambisius untuk melakukan ekspansi besar-besaran dan agresi militernya ke timur dan barat. Sehingga saat meninggalkan daerah kekuasaannya seluas 3.340.000 mil persegi. Hal ini sama seluas dengan Amerika Serikat. Luar biasa ya, luar biasa. Karena penaklukannya itu memang tidak ada perang selama 200 tahun. Kemakmuran, ketertiban, dan stabilitas nasional yang mana begitu lama terbentuk dan tidak ada tandingan dalam sejarah. Jadi keadaan pada waktu Lukas 2 itu memang damai. Tetapi gersang adalah kata lain untuk damai di atas imoralitas, di atas penindasan, di atas eksploitasi. Pada saat zaman Yesus lahir, imoralitas itu sangat buruk. Hal-hal kekejaman, hal-hal yang tidak bermoral itu dipertontonkan dengan mudahnya. Dan seolah-olah masyarakat menerima pada waktu itu. Mereka tertindas. Walaupun damai tetapi tertindas. Mereka tereksploitasi kehidupan mereka. Walaupun Kaisar Agustus bisa memberikan damai tanpa perang di darat maupun di laut, tetapi ia memberikan damai yang dihasilkan dari hawa nafsu, duka cita, dan perasaan iri dendam. Ia tidak mampu memberikan damai di hati pada setiap hati rakyatnya. Padahal itu yang dirindukan manusia lebih daripada damai secara lahiriah, yaitu damai secara batiniah. Damai karena tidak ada perang, damai karena tidak ada kerusuhan, dan aman walaupun tidak berarti tentram yang membawa kedamaian. Seperti inilah keadaan politik pada saat gembala-gembala itu bertemu dengan malaikat yang mengabarkan kabar baik
dengan damai di bumi. Hal ini dipastikan damai dan kesejahteraan tidak akan sampai kepada kalangan gembala kaum marginal ini. Karena damai dari hasil politik Pax Romana pemerintahan Kaisar Agustus sama sekali beda dengan damai yang diberitakan oleh malaikat pada saat itu. Slogannya memang ditujukan kepada kaum marginal, tetapi pada kenyataannya tidak ada sama sekali. Mereka hanya jadi komoditas promosi janji-janji surgawi saja. Sedangkan malaikat benar-benar membawa janji surgawi yang sesungguhnya terhadap kaum marginal. Dengan ini dibuktikan malaikat mendatangi kelompok kecil, kelompok yang tersisihkan, kelompok yang terabaikan. Tuhan tidak dimuliakan dalam damai model Pax Romana. Kedamaian di bawah kekuasaan Romawi itu terjadi hanya karena penguasa menindas semua perbedaan pendapat. Ngeri ya? Di mana dibangun di atas ambisi, kejahatan politik, dan oligarki. Solskjaer tahu maksud oligarki, yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik dan ekonomi dikendalikan oleh sekelompok kecil, individu, atau golongan elit untuk kepentingan sendiri, dan kelompoknya dengan melakukan korupsi, melakukan kekerasan, melakukan eksploitasi. Sementara sekelompok oligarki, sekelompok kecil individu yang memakai sarana dengan pemerintah untuk berkorupsi. Sedangkan kaum marginal, sekelompok kecil, tetapi mereka yang tersisihkan, yang terabaikan. Lukas 2 ayat 8 dikatakan di daerah itu, malaikat itu datang ke daerah itu, di mana ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Solskjaer, kalau kita mengetahui padang, itu adalah padang Efrata. Sebagai spot TKP-nya dalam bahasa Yunaninya berarti terbukalah dirimu. Solskjaer, gembala tidak mengerti bahwa ketika mereka berada di padang Efrata, yang artinya terbukalah dirimu, dikatakan secara tiba-tiba, suddenly, malaikat datang dan membukakan kebutuhan damai yang senantiasa ini menjadi pengharapannya, arep-arepe mereka, arep-arepe awake dhewe, dan diberikan oleh malaikat itu secara tiba-tiba. Solskjaer tahu, akhirnya mereka padang Efrata yaitu terbuka dirimu, hanya memang menjadi suatu kenyataan mereka terbuka akan janji keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 9 dikatakan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka di kelompok itu, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Artinya sinar terang Tuhan itu meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Suddenly, jawaban Tuhan itu secara tiba-tiba. The last minute. Artinya Allah datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Solskjaer, firman itu dekat. Ketika diberitakan itu, firman itu dekat dengan mereka, dan kemuliaan firman itu meliputi mereka, sehingga mereka mendengar dengan jelas apa yang dimaksud dengan damai sejahtera itu. Berita damai yang diberitakan adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Solskjaer, damai yang memberikan kesukaan karena ada janji keselamatan yang akan menolong kesukaran pergumulan hidup mereka yang tidak pernah tertampung oleh pemerintahan Kaisar Agustus. Solskjaer tahu bahwa mereka mengharapkan sesuatu pun kadang tidak pernah diceritakan kanan kiri mereka. Mereka hanya mengharap-harap, berharap saja, dia pikir saja dalam hatinya, karena hal itu seperti si cebol merindukan bulan. Jadi sepertinya jauh sekali apa yang mereka inginkan, mereka harapkan itu bisa datang. Tiba-tiba, secara suddenly, malaikat datang kepada kelompok gembala itu yang
tidak punya masa depan, yang tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun ada di dalam pemerintahan yang kaya raya. Mereka bertemu dengan Tuhan, mereka bertemu dengan malaikat, dan malaikat memberikan kedamaian. Saudara, agama seharusnya memberikan ketenangan. Betul? Agama seharusnya memberikan kedamaian, dan agama itu seharusnya memberikan pengharapan yang baru. Bukan pengharapan yang kosong, bukan dengan janji-janji manis, dengan motivasi-motivasi bohong, tetapi ketika malaikat itu memberikan kedamaian, itu dirasakan di dalam hati mereka. Mereka menerima janji keselamatan, yaitu Yesus sebagai juru selamat, merupakan mujizat Allah yang sangat besar yang akan bekerja dalam hidup mereka. Agama yang tidak memihak kemanusiaan, di mana keberhasilan Kaisar Agustus dikenal sebagai periode kemakmuran terpanjang yang pernah diketahui umat manusia. Pencapaian tertinggi dalam sejarah kenegarawanan. Damai di antara sesama di bumi menjadi komoditas yang sangat mahal. Saudara, perang masih terjadi di berbagai belahan bumi. Perseteruan antara penganut agama juga masih menjadi santapan harian di dalam peperangan. Meski Kaisar Agustus bisa memberi damai tanpa perang di darat dan di laut, tetapi ia memberikan damai dengan hawa nafsu, duka cita, dan rasa iri. Ia tidak mampu memberikan damai di hati bagi masyarakat. Ia tidak mampu memberi damai sampai ke hati para gembala itu yang dirindukan manusia yang lebih daripada secara lahiriah. Damai karena tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, seolah-olah aman, walaupun mereka tentram tetapi tidak ada damai. Dalam konteks Natal bagi umat Kristiani masih menjadi sebuah keprihatinan. Damai di antara sesama menjadi komoditas mahal. Eskalasi kekerasan horizontal yang dimotori sipil meningkat seiring runtuhnya penguasa Orde Baru. Teror bom menjadi gejala anarki sosial yang semakin biasa kita dengar setelah bom Bali melebar di beberapa tempat dan di rumah-rumah ibadah. Ledakan bom menodai kedamaian malam Natal pada tahun 2000 ketika umat Kristen sedang merayakan ibadah Natal. Sejak itu setiap tanggal 24 sampai 25 Desember rumah-rumah gereja atau gedung gereja di kota-kota besar tidak luput dari penjagaan aparat keamanan. Kontras dengan kabar damai sukacita itu sendiri. Karena mereka datang ke gereja menjadi takut. Mereka datang ke gereja menjadi was-was. Sementara Natal memberikan damai di bumi, damai sukacita. Karena Allah akan memberikan mujizat yang besar bagi umatnya. Kebinekaan juga terkoyak. Masih ada pelarangan bagi umat Kristiani melakukan ibadah Natal seperti yang terjadi di Sumatera Barat pada tahun 2019. Sebagai negara majemuk, tentu kebinekaan ini seharusnya dilihat sebagai energi yang konstruktif bagi percepatan kemajuan bangsa kita. Bahkan sebaliknya menjadi energi yang destruktif. Namun, apa yang terjadi di belakangan ini? Kita terbiasa dengan suguhan kekerasan, unjuk kekuatan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memakai simbol dan slogan keagamaan, kelompok masyarakat intoleran yang tidak hanya merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga merobek-robek etika dan budaya sebuah bangsa yang menganut falsafah Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Agama pada dasarnya menentang kekerasan. Fitrah agama menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, kesucian hidup, keluhuran akhlak, ketenangan, dan kedamaian di hati. Pengrusakan, penjarahan, perampasan nyawa, teror, intimidasi, kebencian, curiga, permusuhan, mengkotak-kotakkan fitnah dan menyebarkan kabar bohong atau hoax, serta memanipulasi isu-isu yang terbungkus agama. Hal ini tidak sesuai dengan jiwa agama itu sendiri. Manusialah yang menjerumuskan agama ke dalam praktek kekerasan. Berita damai yang diberitakan oleh para malaikat adalah
bukan damai ciptaan atau model Pax Romana, kedamaian di bawah kekuasaan Romawi yang terjadi hanya karena penguasanya menindas semua perbedaan pendapat yang dibangun di atas ambisi, kejahatan politik, dan oligarki. Soul Seeker, berita damai yang diberitakan para malaikat adalah datangnya pertolongan daripada Tuhan, dari Juru Selamat yang memberikan mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Ini berita langsung pada konsumennya, yaitu kaum marginal. Alkitab banyak menuliskan tentang penderitaan kesukaran masyarakat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang terpisahkan, orang-orang yang tersisihkan. Dan di Alkitab, di situ diberitakan bahwa Yesus datang sebagai Juru Selamat yang dekat dengan orang yang menderita, yang dekat dengan orang yang miskin, yang dekat dengan orang yang tersisihkan. Gembala menjadi pilihan Tuhan kepada orang yang terabaikan, yang tidak masuk dalam levelisasi masyarakat. Soul Seeker pernah tahu yang namanya Daud yang hanya menjaga 2-3 ekor domba dari keluarganya dalam kitab 1 Samuel 17 ayat 2, tetapi ia di sana tersisih oleh keluarga, disisihkan oleh kakak-kakaknya. Ia hanya bergaul dengan binatang, bau badannya bau badan binatang, gaulnya dengan binatang. Dia tidak pernah lihat apapun kemajuan yang terjadi di negaranya. Dan saat itu ketika ia mendengar bangsa Israel berperang melawan bangsa Filistin, apa yang dikatakan oleh kakaknya Eliab? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jadi Soul Seeker, kakaknya tahu bahwa Daud yang hanya menjadi seorang gembala 2-3 ekor saja, bukan puluhan, 2-3 ekor, tetapi sangat dipilih Tuhan karena hatinya yang berani, hatinya yang terus membela akan nama Tuhan. Soul Seeker tahu apa jadinya pada masa depannya? Daud menjadi raja atas Israel. Daud menjadi raja atas umat Israel. Hal ini sama dengan Yusuf. Dia dibuang, dijual oleh kakak-kakaknya dengan harga yang ia ketahui. Tangannya diikat, lehernya dibelenggu, dan dia tidak pernah mengerti apa maksud daripada kakaknya. Begitu benci terhadap dia. Dia terbuang, tersisihkan dari keluarga. Soul Seeker, masa depan Yusuf dipilih menjadi Perdana Menteri. Amin. Soul Seeker, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang tidak dianggap. Damai Natal datang pada dirimu yang merasa hari ini tersisihkan, terabaikan, dan tidak dianggap. Seperti gembala-gembala itu. Damai Natal datang secara khusus pada dirimu yang saat ini menderita. Oleh sebab itu, Soul Seeker, Natal pada tahun ini datang secara khusus untuk dirimu. Kadang kita menjadi orang yang sangat merasa sendirian dalam hidup ini. Bahkan kau merasa tersisihkan dari keluarga. Kau tidak mendapat apa-apa dari keluarga. Engkau menjadi orang yang tidak punya masa depan. Karena apa? Karena tidak punya apa-apa. Dan Natal tahun ini, Yesus lahir di hati orang-orang yang tersisihkan. Orang-orang yang terabaikan. Natal merupakan panggilan manusia ke dunia ini untuk merayakan kehidupan. Dalam hal ini, tidak ada sekat-sekat primordial yang boleh memisahkan manusia satu dengan yang lainnya. Karena primordialisme dapat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap pihak lainnya yang mempunyai kebudayaan yang berbeda. Perayaan Natal menggugah kesadaranmu untuk merayakan kehidupanmu yang lebih hidup lagi di dalam kasih dan solidaritas dalam persatuan dan kesatuan di dalam bangsa Indonesia. Apa yang dicari para gembala setelah mendengar berita dari malaikat itu? Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring di palungan. Kata cepat-cepat itu merupakan hasrat yang menggebu untuk melihat kebenaran Tuhan itu terjadi. Oleh sebab itu, mereka bukan membuktikan
tetapi mereka ingin tahu kebenaran itu memang sedang berjalan. Memang kebenaran itu sudah diberikan kepada kita. Soul Seeker, pada akhir khotbah saya, aku juga ingin mengatakan ketika aku menjadi orang yang menyendiri di dunia ini, seolah-olah orang lain tidak mengerti apa yang aku rasakan. Kesedihan, pergumulan hidup, dan segala kesukaran dan tekanan-tekanan yang datang, yang harus aku selesaikan sendiri, yang harus aku hiburkan diriku sendiri. Hari ini beda, karena damai dari Tuhan itu datang kepada dirimu, datang pada diriku, untuk memberikan kabar sukacita, kabar pertolongan, keselamatan yang daripada Tuhan. Hidup di dunia ini adalah hidup bersama dengan janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu, Soul Seeker, terus maju di dalam Tuhan, karena damai itu sudah diberikan kepadamu. Aku ketika merasakan suatu penghinaan, fitnah, dan kata-kata yang tidak baik, diperlakukan tidak adil. Ketika aku menyerahkan kepada Tuhan, dan minta damai yang daripada Tuhan itu turun di hatiku, apa jadinya? Aku tidak bisa lagi mengingat apa yang menjadi kata-kata yang menyakitkan itu. Sebuah fitnah-fitnah yang kotor itu. Setiap kali aku menghubungkan dengan mengingat, itu seperti mentok. Aku tidak bisa mengkreasikan, aku tidak bisa melebarkan kesakitan hatiku, tetapi yang ada hanya Tuhan sudah tolong kamu. Sebab itu, Soul Seeker, tidak usah pikirkan yang sudah berlalu. Karena di tempat kamu menderita, di padang, di waktu malam, ketika engkau tersisihkan, Tuhan datang secara khusus dalam hidupmu. Amin. Kiranya damai Natal ini terjadi dalam hidupmu. Dan aku mengucap syukur karena aku menerima damai Natal dari malaikat itu, yaitu berita keselamatan, telah lahir Yesus sebagai juru selamat hidupku. Hari ini aku tidak lihat bayi itu, tetapi aku menerima janji itu. Aku menerima janji keselamatan itu, dan aku sudah mengalaminya, keselamatan itu. Dan sementara terus merasakan pertolongan demi pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Setiap kesulitan aku angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan menolong aku. Puji nama Tuhan. Soul Seeker, selamat Natal. Tetap semangat walaupun kamu tersisihkan, terabaikan, karena Yesus datang secara khusus dalam hidupmu untuk memberikan keselamatan, memberikan jalan keluar, memberikan berkat dan mujizat dalam hidupmu. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mendoakan untuk setiap orang yang mendengar di Think of Soul channel ini, biar Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan seperti apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupku. Sehingga setiap orang yang merasakan kesendirian, merasakan kesukaran, merasakan tersisih, terabaikan, hari ini Tuhan yang akan mengovercome, mengatasi semuanya. Sehingga kami, Tuhan, tertolong oleh karena pertolongan Tuhan. Ada masa depan yang indah. Ada janji-janji yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Ailahim. Selamat Natal. Damai di bumi. Tuhan memberkati. Indonesia diberkati Tuhan. Amin. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on a Uzi and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Okay. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on the Uzi and show up and then they shut down. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta.
we smoke up on your block and make that thing go grata-ta-ta.